Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan mereaction lagi video TikTok yang memotivasi, yang islami. Semoga reaction ini, video ini bisa menghibur kalian, bisa menambah motivasi kalian, bisa menaikkan keimanan kalian. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Apa gunanya hati jika yang dinilai wajah? Ya juga ya. Jika muka kata kunci untuk dicintai, apa? Jika muka kata kunci untuk dicintai juga, buat apa Tuhan menciptakan hati? Oh ya juga, benar juga ya. Apa gunanya hati jika dipandang gelar sarjana dan pekerjaan? Ya emang gimana ya? Ya kan Tuhan menciptakan hati itu buat menilai seseorang yang mau dijadikan pasangan kan. Yang dinilai itu harus hatinya, kawan-kawan. Jadi tips dari Rasulullah, pilihlah pasangan yang hatinya baik. Tuh, jadi kalau udah hatinya baik, insya Allah orangnya luar-luarnya itu juga baik. Ucapan itu menggambarkan isi hati. Jika ucapannya buruk, hatinya juga buruk. Jangan siksa orang tuamu demi hidupmu, tapi siksalah tubuhmu demi orang tuamu. Ya benar juga, teman-teman. Saya rela mencari kerja di luar jauh dari orang tua demi mereka, dan sampai sekarang udah 8 tahun belum pernah pulang, jadi kangen orang tua. Yang merantau-merantau nih, yang ninggalkan orang tua demi orang tua. Jangan siksa orang tuamu demi hidupmu, tapi siksalah tubuhmu demi orang tuamu. Jadi kasihan kan, udah dari kecil kita dirawat orang tua, kemudian sudah balik masih nyusahin orang tua. Ketika sudah tua, biarkan mereka menikmati masa tuanya. Tuh, dengan kita yang menanggung segalanya. Mengasuh kita masih kecil itu udah susah, udah kesiksa ya. Menurut kita kesiksa gitu, karena kan cari nafkah, cari ini, mendidik kalian. Pas udah tua kalian masih nyusahin orang tua. Jangan. Kalau dawuhnya guru saya itu Hadratus Syekh Haji Raden Muhammad Khalil As-Samsul Arifin, kalau udah balik itu kita udah orang tua itu udah nggak apa ya, udah bukan, kita udah bukan tanggungan orang tua lagi gitu. Makan kita harus cari sendiri kalau udah balik gitu. Jadi orang tua itu udah nggak wajib menafkahi kita gitu, ngasih makan kita tuh nggak wajib dah, karena kita udah balik. Kalau tidak mampu membahagiakan orang tua, paling tidak kita jangan menyusahkan orang tua. Itu Ustadz Adi Hidayat yang paling indah. Yang paling indah, sabar dulu. Ini bahasa tafsirnya ya. Karena aku pasangkan dia denganmu, karena kelebihanmu itulah yang menyempurnakan kekurangannya. Ya. Gitu. Saya dipasangkan pada istri saya karena kekurangan saya yang sempurnakan istri saya, bukan pada perempuan lain. Begitu sebaliknya, kekurangan di istri saya yang disempurnakan. Saya tuh paling nggak pengen datang ke talk show tentang keluarga. Kenapa? Karena saya harus menjaga keluarga saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa mengungkap hal yang tidak seharusnya. Nanti kalau dialog, saya ditanya, Ustadz, apa yang paling nggak suka dari istri? Saya katakan, saya semua suka, karena Allah jadikan saya pasangannya untuk menyempurnakan kekurangannya. Jadi kita itu punya pasangan, punya istri lah, bukan pacar-pacaran ya, punya istri. Kalau istri punya kekurangan, maka ditutupi dengan kelebihan kita. Kalau kita punya kekurangan, ditutupi dengan apa, kelebihan istri. Jadi Allah itu menciptakan kita dengan pasangan kita itu sudah sepaket gitu. Udah apa ya? Udah emang setelannya gitu. Jadi dia itu, Allah kasih kita jodoh dia itu biar dia menyempurnakan kekurangan kita. Begitupun sebaliknya gitu. Terus kata Ustadz Adi Hidayat, jaga kehormatan istri. Tuh, jadi kehormatan istri itu harus dijaga. Terus makanya mungkin orang-orang yang suka selingkuh itu kurang bersyukur, atau mungkin perlu lebih sering lihat-lihat kayak gini ya, ceramah-ceramah pendek
seputar kayak gitu, nah mungkin akan tercerahkan. Nah seperti ini nih, mungkin orang yang suka selingkuh tuh seperti itu, kurang bersyukur atas kelebihan yang ada di pasangannya. Karena orang yang bersyukur itu ya, itu dia mengkaji apa yang dia punya sekarang gitu, bukan mengkaji yang dipunya orang gitu. Misalnya kan kalau orang selingkuh itu kan tertarik sama kelebihan yang ada di orang lain, sedangkan dia tidak mengkaji kelebihan yang ada di istrinya, yang mana kelebihan yang ada di istrinya itu belum tentu orang yang ia sukai itu punya kelebihan sama seperti kelebihan istrinya. Makanya kaji dulu ya, istri-istri kalian itu kaji dulu kalau punya pasangan. Bagaimana aku tidak cinta kepadamu ya Rasulullah, sedangkan engkau mencintaiku jauh sebelum aku lahir. Jadi bagaimana kita tidak cinta kepada Rasulullah, sedangkan Rasulullah sebelum kita lahir pun udah cinta kepada kita, kepada umatnya. Jadi ayolah kalian yang jarang bersolawat, yuk bersolawat kepada Rasulullah. Kirimlah solawat meskipun 2 kali, Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali sehari, nggak apa-apa lah, yang penting kita solawat kepada Rasulullah. Jadikan solawat itu sebagai bukti bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah. Mau balas apa kita dengan cintanya Rasulullah kepada kita kalau tidak dengan solawat, ya kan? Oke, sampai di sini dulu videonya kawan-kawan. Ya semoga dengan video-video yang kita lihat tadi, kita lihat bareng, ada hikmah atau bisa memotivasi kalian untuk lebih baik lagi, untuk lebih meningkatkan keimanan lagi dan menambah ilmu-ilmu wawasan keislaman kalian. Nah, apabila ada salah tutur kata atau redaksi-redaksi yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.